Kita akan memasuki ibadah kita, menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tangan saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sebab anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahu, dan namanya disebut Allah Penasehat Ajaib. Kita akan sujud menyembah Tuhan saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Mari datang menyembah Tuhan. Dia Raja segala raja yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah. Biar saat ini kami berikan hati kami kepadamu Tuhan, dan kami sujud menyembah-Mu. Engkaulah yang kudus, Engkaulah yang besar, Engkaulah yang luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji. Saya undang kita semua bangkit berdiri, dan kita mau katakan bersama, kami sujud menyembah-Mu saat ini Tuhan. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sebab Dia yang lebih besar dari semua perkara kita. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Dia lebih besar. Dia lebih besar. Di dalamku, di dalamku. Kau terlebih besar dari semua yang ada di muka bumi Tuhan. Kau terlebih besar dari semuanya. Haleluya. Lebih besar di dalamku. Selamat bertanya. Dia lebih besar. Dia lebih besar. Kau lebih besar dalam hidup kami. Dalamku, di dalamku. Haleluya, haleluya. Dia lebih besar. Dia lebih besar. Di dalamku. Sekali lagi katakan, Dia lebih besar. Mari mengangkat tangan, naikkan pujian ini bagi Tuhan. Dia
sore, sebab datangnya Tuhan ke dalam dunia untuk menyelamatkan hidup kami adalah kasih karunia yang begitu besar. Mari Bapa, pimpin ibadah kami sebentar, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semua para pelayan-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan, biar Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami ketika kami menaikkan puji-pujian, ketika kami menaikkan penyembahan kami, dan ketika kami mendengar firman-Mu. Roh Allah boleh ada dan berhadirat di tempat ini dan boleh memberkati kami semua yang hadir. Terima kasih Bapa, kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yakin percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Kita akan merayakan kelahiran Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan Dia lahir, Dia hidup untuk selamanya.
mau datang menyelamatkan kita. Tetap bersuka. Tetap bersuka. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh angkat tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan. Nyanyi glory. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan. Hey serukan. Hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan. Hey serukan. Hey bahwa Yesuslah. Amin. Mari serukan. Bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia. Benar, bahagia. Bila kita menyembah Tuhan, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Kita silakan duduk. Tidak bisa balik semua. Dunia boleh mengkhawatirkan keadaan yang terjadi, tetapi firman Tuhan selalu pasti. Allah akan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Puji Tuhan. Alam semesta membuktikan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan-Nya, tanda kebesaran Tuhan. Dan hosana bagi Allah, kemuliaan baginya di tempat yang mahal ini. Persembahan boleh dijalankan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang boleh memuaskan kita. Biar segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran
dipuji, disembah, mari mengangkat tangan. Layak dipuji, disembah, Allah yang bertahta, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Sekali lagi kata bersama, namamu besar, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan yang termulia. Nama di atas segala nama, yang olehnya kami memperoleh keselamatan. Tidak ada nama yang seperti namamu Yesus, yang di dalamnya kami mendapatkan anugerah, pengampunan dosa, bahkan keselamatan. Kami bersyukur kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami bersama-sama dengan umat-Mu sudah menaikkan pujian syukur kepadamu. Kami telah memuliakan Engkau, nama yang agung, yang patut kami muliakan, patut kami tinggikan dan kami agungkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau hadir lebih lanjut Tuhan, untuk memberkati penyampaian firman-Mu ini, supaya firman-Mu benar-benar boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih, pakai dan urapi kami hamba-Mu menjadi pelayan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, dan apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita sudah kerjakan melalui ibadah ini, khususnya dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, ini seperti tema yang akan saya sampaikan, yaitu jiwaku memuliakan Tuhan. Ya, jiwaku memuliakan Tuhan. Ya, mari kita akan melihat ayat ini di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas 1 ayat 46 dan 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Ya, ini dalam perikopnya ya dituliskan nyanyian pujian Maria. Kata Maria dalam pujian itu, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Ya, ini terjadi ketika Maria mengunjungi sanaknya atau saudaranya yang bernama Elisabeth, ya, yang suaminya bernama Zakaria. Nah, kedua perempuan ini adalah kedua calon ibu. Maria masih relatif muda, sedangkan Elisabeth ini sudah tua. Tetapi kedua calon ibu ini sedang mengandung, dan Elisabeth dikatakan dalam Alkitab ya umur kandungannya pada bulan yang ke-6.
Ya, kemarin sudah saya sampaikan di perayaan Natal pemuda remaja GBD Ebenezer Kaliputih di tempat ini. Berbicara Natal adalah berbicara tentang keajaiban, miracle. Jadi kalau kita berbicara tentang Natal, ini berbicara tentang keajaiban. Keajaiban yang pertama, Maria seorang perawan yang belum berhubungan layaknya suami istri dengan laki-laki, tetapi tiba-tiba dia mengandung dari Roh Kudus. Maria sempat bertanya kepada malaikat yang menyampaikan berita itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami. Tapi kata malaikat itu, Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dan kau akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Malaikat itu juga menyampaikan, dan sanakmu, yaitu Allah Elizabeth, sekarang dia mengandung pada bulan yang ke-6. Dia yang dikatakan sudah tua dan mandul. Tetapi ya, dia mendapatkan kasih karunia untuk melahirkan seorang anak pada masa tuanya, apalagi disebutkan sebagai perempuan yang mandul. Berarti dua perempuan ini adalah ya menunjukkan gereja Tuhan. Baik itu kehidupan muda maupun orang tua, sama-sama bisa dipakai Tuhan dan bisa mengalami keajaiban Tuhan. Dan akhirnya Maria berkata, aku ini adalah hamba Tuhan, maka jadilah padaku seperti yang kau katakan. Saya tekankan kemarin kepada pemuda remaja, kalau kita ingin ya dipakai Tuhan dan mengalami keajaiban walaupun kita masih muda, walaupun secara logika kita, akal pikiran kita ini banyak memustahilkan banyak perkara. Tetapi kalau kita mau menempatkan diri sebagai hamba Tuhan, saya katakan hamba Tuhan itu bukan hanya sebatas pendeta atau aktivis gereja seperti saya atau yang lain-lain. Hamba Tuhan itu, yang dimaksud hamba Tuhan adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, itu namanya hamba Tuhan. Baik itu kehidupan anak muda, kehidupan orang tua yang mau melakukan kehendak Tuhan, menempatkan diri sebagai pelayan Tuhan, mau melayani Tuhan. Maka apa yang dikatakan firman Tuhan melalui malaikat, ya, kalau malaikat di sini bisa juga berbicara pendeta, hamba Tuhan, itu juga boleh dikatakan malaikat. Seperti firman Tuhan kepada ya Rasul Yohanes di Pulau Patmos, sampaikanlah kepada para malaikat di 7 jemaat. Para malaikat ini menunjukkan pimpinan daripada jemaat-jemaat. Apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, oleh pendeta, oleh firman Tuhan yang disuruh menyampaikan. Dan firman Tuhan itu akan jadi. Mujizat pun akan terjadi. Kalau kita ini mau menempatkan diri sebagai seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan Tuhan, artinya kita tidak memustahilkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan kepada Maria, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang muda, ya belum bersuami tapi bisa hamil. Yang tua dikatakan mandu pun bisa hamil. Kalau Tuhan mau bekerja, kalau Tuhan mau berkarya, baik yang muda maupun yang tua, semua bisa dipakai Tuhan. Amin. Jadi kita enggak boleh pesimis, saudara.
Ini kita berbicara Natal, saya sudah menyampaikan 2 minggu yang lalu, dimulai dengan pemberitaan firman Tuhan tentang Immanuel, dan hari ini ya saya bukan juga menyampaikan berita Natal, tetapi ini saya menyinggung juga tentang yang tentu ada kaitannya dengan Natal. Ya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil kalau kita ini mau menerima firman Tuhan. Nah, setelah mendengar berita itu, dia mengunjungi Elizabeth. Ketika Maria masuk ke rumah Elizabeth dan memberikan salam, apa yang terjadi, saudara? Bayi yang dalam kandungan Elizabeth itu dia melonjak kegirangan. Mungkin saudara berpikir ibu-ibu yang pernah hamil, dia melonjak itu apa enggak sakit seorang ibu. Tapi dikatakan firman Tuhan itu, bayi itu mengalami kepenuhan Roh Kudus dan mengalami kegirangan. Ini menunjukkan Maria itu gambarnya dari kehidupan yang kudus. Dan Elizabeth itu menunjukkan kehidupan yang benar, kehidupan di dalam kebenaran. Ketika kekudusan dan kebenaran ini bertemu, di situ ada kegerakan, di situ ada kebangkitan rohani. Kita selalu merindukan kebangkitan rohani. Tapi kenapa kok tidak terjadi kebangkitan? Ya. Alasannya karena kita belum hidup dalam kekudusan. Kita belum hidup di dalam kebenaran. Coba kalau kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Ketika kekudusan dan kebenaran ini bertemu, di situ akan terjadi fellowship dan kegerakan rohani yang luar biasa. Ya, Maria dan Elizabeth ini menunjukkan gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus bangkit. Gereja Tuhan harus mengalami kebangkitan. Kalau tidak, kalau kebenaran, kekudusan dan kebenaran ini tidak selalu meningkat, saudara, ini akan tergilas oleh yang namanya kecemaran atau kenajisan dan kejahatan. Karena di dalam kitab Wahyu dinubuatkan, ya, yang benar semakin benar, yang kudus semakin kudus, berarti ini ada peningkatan, pertumbuhan, perkembangan, kebangkitan yang benar dan yang kudus. Tapi juga disaingi yang jahat makin jahat dan yang cemar makin cemar. Kita melihat di televisi, di berita-berita, di YouTube dan lain sebagainya. Bagaimana perkembangan dunia ini seiring dengan perkembangan teknologi, di situ juga diiringi dengan perkembangan dosa dan kejahatan dan juga kecemaran. Itulah sebabnya gereja Tuhan betul-betul harus bangkit. Ada kebangkitan. Melalui event Natal ini, saudara, kita bukan sekedar merayakan seakan-akan kita kembali pada Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, tidak. Tetapi ini gereja sudah ada di ujung zaman, saudara. Kita harus betul-betul mengalami pertumbuhan, perkembangan rohani yang positif, di mana kekudusan dan kebenaran itu semakin memuncak sampai puncaknya adalah kesempurnaan. Ya. Dan ketika Elizabeth berkata, "Siapa aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku?" Dan dia berkata, "Berbahagialah orang yang telah percaya dan menerima perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat." Nah, di situ Maria juga dia menyampaikan pujian kepada Tuhan yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Jiwaku memuliakan Tuhan. Kita semua tadi sudah memuliakan nama Tuhan.
dengan suara sorak-sorai, dengan sukacita, ya yang dipimpin oleh Mbak Esti, ya yang penuh dengan semangat. Ya semangat itu semangat dari pekerjaan Roh Kudus. Kalau ada pekerjaan Roh Kudus, di situ ada kebenaran dan kekudusan, maka akan terjadi kebangkitan. GBD Kali Putih, Ebenezer Kali Putih yang dikasih Tuhan, kita tentunya merindukan ya memasuki tahun 2023 yang akan datang, yang tidak lama lagi. Kita akan tinggalkan tahun 2022. Kita semua merindukan ada kebangkitan rohani dari setiap kehidupan kita masing-masing. Ada kebangkitan rohani dalam jemaat GBD Ebenezer Kali Putih. Ada amin saudara? Wah puji Tuhan. Ya mari kita makin lebih tekun lagi dalam pengajaran firman. Ya khususnya dalam pengajaran yang menuju kepada kesempurnaan melalui hidup yang dikuduskan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, di sini Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita mengalami pribadi Tuhan. Seperti Maria mengalami pribadi Tuhan. Di mana firman itu menjadi manusia yang dikandung di dalam rahimnya. Dia mengalami pribadi Yesus. Setiap kita yang mengalami Tuhan, pasti akan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Ya, kita melihat dulu di dalam Mazmur 103. Ini saya bicara tentang Daud dulu ya. Mazmur 103. Bacakan ayat 1 sampai ayat 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ini dari Daud, dia berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi dalam konteks ini saudara, Daud tidak menyuruh orang lain memuji Tuhan. Mari puji Tuhan, tidak. Tapi dia memerintahkan dirinya sendiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saya ingin ya saudara, setiap WL atau worship leader, ya sebelum kalian mengajak atau menghimbau jemaat memuji Tuhan, hendaklah setiap WL itu menjadi seorang pemuji. Dimulai dari dirinya sendiri diperintahkan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya, kita gampang menyuruh orang lain, mari puji Tuhan, makin semangat. Tapi belum tentu seorang WL itu dia menjadi seorang pemuji Tuhan. Dia hanya menyampaikan atau ya melaksanakan tugas sebagai WL, sebagai worship leader. Tapi apakah seorang WL itu betul-betul sudah menjadi seorang pemuji Tuhan? Kita melihat Daud benar-benar seorang pemuji dan penyembah Tuhan yang sejati. Alasan apa Daud menyuruh jiwanya untuk memuji Tuhan? Kalau kita sudah bisa memerintahkan dirinya memuji Tuhan, kapanpun, dalam keadaan apapun, bagaimanapun keberadaan kita,
kita akan selalu bisa memuji Tuhan. Tapi kalau kita hanya sebatas memerintah orang memuji Tuhan karena tugas sebagai WL, ya belum tentu kita bisa mempermuliakan Tuhan setiap saat. Tetapi kalau kita bisa memerintahkan dimulai dari jiwanya sendiri, dirinya sendiri menjadi seorang pemuji, maka saya yakin ketika saudara menyuruh jemaat itu memuji Tuhan, di situ ada kuasa dan Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya. Amin. Ini PR ya untuk setiap WL. Ya, memang perlu kita energik, semangat, berapi-api boleh, tapi hendaklah dimulai dari seperti Daud. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ada 5 alasan Daud ya menyuruh jiwanya untuk memuji Tuhan. Yang pertama adalah kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupa segala kebaikannya. Bagaimana Daud sudah mengalami kebaikan Tuhan. Setiap saya dan saudara yang mengalami kebaikan Tuhan pasti akan memuji Tuhan. Amin. Ya, bagaimana mungkin kita bisa memuji Tuhan kalau kita tidak pernah merasa atau tidak merasa kebaikan Tuhan. Ya. Yang kedua, karena ada pengampunan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang ketiga adalah karena mengalami pengampunan dosa. Daud sudah berbuat kesalahan, bahkan kesalahan yang boleh dikatakan yang paling signifikan ketika dia dengan konspirasinya membunuh Uria dan berselingkuh dengan istri Uria, menghamili istri Uria dan Uria suaminya dibunuh dengan cara konspirasi. Sehingga ditegur Tuhan, tapi dia merendahkan diri. Dan Nabi Nathan berkata, Tuhan mengampuni. Berarti betul-betul Daud sudah mendapatkan pengampunan. Kalau saudara merasa saya ini orang yang paling berdosa, tapi saudara juga merasakan, mengalami pengampunan Tuhan, justru disitulah kita akan menjadi benar-benar menjadi seorang yang memuji Tuhan, seorang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, menyembuhkan penyakitmu. Ini bukan saja penyakit secara jasmani, tapi juga penyakit rohani. Ya, mungkin ikatan-ikatan dosa. Ya. Dan yang keempat, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia menebus hidupnya, yaitu Tuhan menebus Daud dari lubang kubur. Artinya apa? Menyelamatkan dari maut. Ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul karena iri hati. Ada satu kesempatan Daud itu sudah terkepung. Betul-betul tinggal menangkap. Tapi Tuhan sebagai gunung batu dia menyelamatkan. Ada berita yang disampaikan kepada Saul bahwa orang Filistin datang menyerang. Akhirnya dibatalkan itu menangkap Daud. Dia pergi tinggalkan kepungan kepada Daud itu. Dan dia berperang melawan orang Filistin. Itu cara Tuhan menyelamatkan. Maka dia bisa memuji Tuhan. Dia bisa berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Yang kelima, memahkotai dengan kasih setia dan anugerah. Sepertinya kasih setia dan anugerah itu menjadi mahkota. Mahkota ini diberikan kepada orang yang menang. Daud selalu menjadi pemenang di dalam Tuhan. Terutama menang atas dirinya sendiri. Maka dia mendapatkan mahkota dan kasih setia dan anugerah yang dari Tuhan. Yang keenam, memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu
menjadi baru seperti burung Raja Wali. Wah, ini bagi anak-anak muda. Dipuaskan, dikenyangkan hasrat kita dengan kebaikan. Anak muda banyak hasrat, banyak keinginan, banyak cita-cita. Ya, penuh dengan ambisi. Tetapi kalau anak muda ini hidup di dalam Tuhan, engkau dipuaskan dengan kebaikan. Tuhan memuaskan hasratmu, keinginanmu dengan segala yang baik. Kalau saya lihat dunia anak muda, ya, apalagi di pinggir-pinggir jalan, saya melihat bagaimana bangsa ini kalau anak muda itu seperti itu semua. Bagaimana kelanjutan bangsa negeri kita Indonesia ini kalau anak muda tidak diselamatkan. Itulah sebabnya orang-orang tua harus selalu memberikan perhatian kepada anak muda, kepada anak-anak kita. Supaya anak muda kita kuat seperti burung Raja Wali. Yang bisa terbang tinggi mengatasi segala pengaruh-pengaruh duniawi ini. Ya, itu ada 6 alasan Daud memuji Tuhan. Dan dia menjadi seorang pemuji itu dimulai dari dirinya sendiri. Dia perintahkan dirinya. Mari mulai hari ini kita harus memerintahkan diri kita. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ada amin saudara? Ya, ini harus menjadi keputusan atau komitmen kita di hadapan Tuhan. Apalagi kalian menjadi tugas seorang WL. Kalian betul-betul harus bisa mengalami Tuhan. Seperti Maria, dia memuliakan Tuhan karena mengalami, betul-betul mengalami dalam pribadinya, dalam kehidupannya secara pribadi. Kembali kepada Lukas pasal pertama tadi ya, kita baca lagi ulang dari ayat 46 sampai 55. Ini ada 7 alasan atau 7 dasar Maria mempermuliakan nama Tuhan. Ya, Lukas pertama ayat 46 sampai 55. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi ada 7 alasan Maria mempermuliakan nama Tuhan. Ya, jadi Maria ini sudah saya singgung tadi, dia betul-betul mengalami Tuhan dalam hidupnya secara pribadi. Kalau setiap jemaat anak-anak Tuhan ini mengalami ya secara pribadi dengan Tuhan, maka kita bisa menjadi seorang pemuji dan penyembah. Ya, saya melihat Bapak Gembala ini betul-betul sudah menjadi seorang pemuji dan penyembah yang handal lah, dikatakan yang handal.
sudah berpuluh tahun setiap tengah malam pasti memuji Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Dan itu memang sudah diperintahkan dalam hatinya. Ya, tentunya ini harus ditiru oleh setiap kita jemaat, walaupun waktunya tidak harus tengah malam. Ya mungkin karena urusan pekerjaan, kalau saya tengah malam harus bangun misalkan, bagaimana besok saya bekerja sambil ngantuk, bisa mencari waktu-waktu yang lain. Ya. Nah, alasan yang pertama, Maria ini mempermuliakan nama Tuhan, ya. Yang pertama adalah sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Ya. Memperhatikan kerendahan hambanya. Jadi kalau kita melihat figur daripada Maria ini, dia bukan orang yang kaya raya. Bahkan boleh dikatakan sederhana, sangat sederhana. Ya. Kalau dikatakan mungkin miskin, ya itu boleh jadi miskin. Itu secara materi. Ya, terbukti dalam Alkitab dituliskan Maria dan Yusuf, ini Yusuf pekerjaannya sebagai apa? Tukang kayu ya. Ya, tukang kayu. Ya, mungkin kelasnya tukang kayu itu bukan tukang kayu yang punya pabrik, itu bukan. Dia hanya sebagai tukang kayu. Jadi hidup boleh dikatakan sederhana. Tapi Tuhan di sini katakan ia telah memperhatikan. Saudara tidak usah kecil hati. Bagaimana saya itu orang yang tidak mampu, hidup saya sederhana. Tapi Tuhan memperhatikan. Tuhan bisa menaruh perhatian kepada orang yang sederhana. Orang yang tidak dianggap. Ya. Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Di samping dia orang yang sederhana, tapi dia juga orang yang rendah hati. Ya, dalam terjemahan lain saya membaca, ya, yang saya terjemahkan, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Ya, ini terjemahan yang saya baca dalam kitab, ya terjemahan yang lain. Tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kalau kita sudah merasa lebih baik daripada orang lain, bagaimana mungkin Tuhan akan memakai kita? Tapi kalau kita hidup yang sederhana ini, tapi ada kerendahan hati, seperti Maria ini, itu akan mendapatkan perhatian Tuhan yang luar biasa. Oh, luar biasa saudara ya. Sampai dikatakan juga sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Segala keturunan dari keturunan sampai sekarang menyebut Maria ini berbahagia. Sampai pada waktu Yesus sudah memulaikan pelayanannya, ada orang mengatakan berbahagialah perempuan yang melahirkan dan menyusui engkau. Tuhan berkatakan itu, ya orang itu mengatakan tentang pribadi Maria. Tapi apa jawab Tuhan? Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Tapi sudah sempat disebutkan bahwa Maria ini adalah orang yang berbahagia. Saya dan saudara juga bisa berbahagia. Amin. Mau bahagia? Siapa yang mau bahagia? Coba angkat tangan. Oh, semua ingin bahagia. Kita tidak harus dipakai seperti Maria. Tetapi seperti Tuhan Yesus katakan, yang berbahagia itu orang yang mendengar firman Tuhan dan ya
Bukan hanya Maria yang berbahagia, saya dan saudara pun bisa berbahagia. Ya. Nah, yang kedua, ayat 49 ya. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dikatakan perbuatan-perbuatan ini bukan satu perbuatan tapi banyak perbuatan. Apa yang saudara rasakan? Allah sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Kalau saya mau bersaksi, misalkan saudara, tidak cukup waktu untuk saya khotbah, saya hanya bersaksi. Karena apa? Banyak sekali perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dikatakan besar itu karena di luar kemampuan. Kalau masih dalam kemampuan atau bisa saya jangkau, itu mungkin tidak bisa dikatakan besar. Tapi di luar kemampuan, di luar daripada logika, akal pemikiran saya. Tapi Tuhan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan itu menjadi dasar untuk Maria mempermuliakan Tuhan. Ini juga harus menjadi pengalaman dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita harus selalu bisa merenungkan bagaimana Allah sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ya tentunya satu dengan yang lain tidak sama. Saudara jangan katakan perbuatan besar itu kalau saya itu diberkati kaya raya. Tidak. Perbuatan yang besar yang Tuhan lakukan pada Maria itu. Bukan Maria itu diberi rumah mewah. Diberi mungkin kekayaan yang berlimpah-limpah, tidak. Tetapi Maria dipakai kandungannya untuk menjadi saluran benih raja, yaitu Kristus yang menjadi juru selamat. Itu perbuatan yang besar. Ketika saudara dipakai Tuhan dan saudara ada benih raja di dalam hati, dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sudah kategori perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi perbuatan yang besar itu jangan kita semata-mata kaitkan dengan materi atau kekayaan duniawi, saudara. Kekayaan rohani itu jauh lebih indah, jauh lebih mulia dan kekal sifatnya dibandingkan dengan kekayaan-kekayaan duniawi. Bukan berarti kita tidak perlu. Kita masih hidup dalam dunia, kita perlu uang, kita perlu finansial. Ya, kalau saudara melihat hiasan, dekor dan lain sebagainya, sampai mimbar ini lantainya diganti, nanti masih ada banyak lagi program-program yang akan dikerjakan, itu semua dari apa? Dari materi, dari finansial. Coba kalau jemaat tidak diberkati Tuhan. Kita memang perlu, tetapi itu belum merupakan perbuatan yang besar. Perbuatan yang besar, kita manusia berdosa diselamatkan. Itu perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Bukan berarti saya mengecilkan berkat rohani, berkat jasmani, saudara. Bukan bermaksud saya mengecilkan berkat jasmani. Tapi perbuatan Allah yang besar adalah di mana kita ini betul-betul mengalami pribadi Tuhan. Ya. Yang keempat, ayat 51. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan menceraikan orang-orang yang congkak hatinya. Tuhan memperlihatkan kuasa dan perbuatannya untuk apa? Untuk mencerai-beraikan. Ya,
untuk apa? Mengobrak-abrik orang-orang yang congkak hatinya, orang-orang yang sombong. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan menentang orang apa? Sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan merendahkan yang sombong, tapi mengangkat orang yang rendah hati. Jadi kuasa Tuhan akan dinyatakan nanti. Setiap orang yang congkak, yang sombong, yang tidak mau menghormati Tuhan. Walaupun mereka mungkin secara finansial berhasil, mungkin secara politis, mereka menjadi orang yang punya kedudukan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan akan menyatakan, memperlihatkan kuasa dan perbuatannya untuk menghancurkan, untuk mencerai-beraikan. Ini sekaligus untuk peringatan bagi saya dan saudara sedang jemaat, untuk kita tetap memiliki kerendahan hati. Walaupun kita ini dipercaya, seperti saya dipercaya oleh Tuhan melalui Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Apalagi Bapak Gembala sudah menyampaikan 1 minggu saya menyampaikan firman Tuhan, nanti minggu depan Bapak Gembala dan seterusnya. Sampai kapan saya tidak tahu. Ini bukti bahwa ini adalah kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Maka tidak ada pilihan lain bagi saya selain saya menghargai, menghormati kepercayaan Tuhan. Ya, nanti kalau Tuhan izinkan saya akan berbicara tentang kepercayaan Tuhan. Ya, ini saya sedang mempergumulkan sebab ini ada kaitannya sangat erat dengan kehidupan saya secara pribadi. Baik itu kepercayaan secara rohani maupun kepercayaan secara jasmani. Ya. Apa yang Tuhan percayakan kepada saya secara jasmani, saya dulu bagaimana hidup saya, sekarang Tuhan mempercayakan begitu luar biasa. Itu hanya kepercayaan Tuhan. Kalau saya sampai tidak bisa dipercaya, berarti saya tidak akan pernah bisa dipercaya untuk kekekalan. Ini kaitannya dengan kekekalan, saudara, kepercayaan itu. Ya, nanti suatu saat saya akan berbicara itu, ya, kalau Tuhan izinkan. Ya, puji Tuhan. Saya teruskan. Yang kelima. Ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Wah, ini luar biasa ya saudara. Tuhan berkuasa, Tuhan mampu untuk menurunkan orang yang punya kuasa, menurunkan dari tahtanya. Tapi Tuhan juga mampu untuk meninggikan orang-orang yang rendah. Jadi kalau kita punya kuasa, punya otoritas, janganlah kita ini menjadi congkak, takabur, sombong. Ini kembali juga soal kepercayaan, saudara. Orang memiliki otoritas, orang dipercaya untuk memerintah, itu merupakan wujud kepercayaan. Tetapi kalau dia sombong, Tuhan bisa turunkan itu. Tapi Tuhan juga bisa meninggikan, menggantikan orang yang rendah. Jadi tidak ada pilihan lain bagi saya dan saudara pagi hari ini kecuali satu, kita mau merendahkan diri. Ada saatnya Tuhan akan meninggikan saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya harap tidak ada yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk, wah maka volumenya akan saya keraskan ini. Ya, puji Tuhan. Yang keenam.
Ayat 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Tuhan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Berbicara orang lapar, ini konotasi kita ini orang yang miskin, orang yang papa, yang tidak punya apa-apa. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Tetapi saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa orang yang lapar akan kebenaran. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran. Karena dia akan dikenyangkan, dia akan dipuaskan. Ya, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Biar pagi ini kita adalah, yang datang ini adalah orang-orang yang lapar akan kebenaran. Tuhan akan melimpahkan segala yang baik. Kalau saudara mendapatkan calon istri, calon suami itu yang terbaik. Kalau saudara yang belum bekerja mendapatkan lapangan pekerjaan yang terbaik. Kalau saudara merindukan apapun yang kita butuhkan, itu yang terbaik, yang terbaik. Kuncinya satu, saudara. Kita ini menjadi orang yang selalu lapar akan Tuhan, lapar akan kebenaran. Sebab orang yang merasa kenyang, orang yang merasa kaya tidak perlu Tuhan. Ada saatnya nanti dia disuruh pergi dengan tangan hampa. Orang yang lapar itu orang yang selalu membutuhkan Tuhan, selalu merindukan Tuhan. Kalau saudara yang datang ini adalah orang-orang yang selalu merindukan Tuhan, membutuhkan Tuhan, Tuhan limpahkan segala yang baik. Amin. Tuhan akan limpahkan. Limpah itu apa? Lebih dari yang kita butuhkan, saudara. Itu limpah namanya. Bukan cukup, bukan pas. Tapi di sini firman Tuhan katakan, melimpah, ia melimpahkan segala yang baik. Wah, luar biasa ini firman Tuhan ya. Pokoknya kalau kita menjadi orang-orang yang melampar, membutuhkan Tuhan, memerlukan Tuhan, enggak usah khawatir. Tuhan sanggup melimpahkan. Bukan cukup tapi limpah. Gereja kita ini boleh dikatakan limpah sampai kita bisa memberkati orang-orang di luar seiman dengan kita. Dan mereka juga mendoakan saya dan saudara seperti yang disampaikan oleh Ibu Mariam tadi. Ini Tuhan wujudkan kelimpahan, ya. Yang ketujuh, ayat 54. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Yang ketujuh ini bicara sempurna. Ia menolong Israel hambanya. Saya dan saudara boleh dikatakan sebagai Israel rohani. Memang warga negara kita, warga negara Indonesia. Tetapi secara rohani kita boleh dikatakan menjadi hambanya. Menolong Israel hambanya. Karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, Abraham. Berarti berbicara tentang janji Tuhan kepada keturunannya, kepada hambanya, kepada anak-anaknya. Ini tidak bisa lepas dari Abraham. Ya, Tuhan mengingat akan kasih setianya dan rahmatnya yang dijanjikan kepada Abraham. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi kalau kita menjadi keturunan Abraham, kita orang-orang yang berhak menerima janji.
kita pasti ditolong Tuhan. Amin. Kita pasti ditolong Tuhan. Saudara, sekarang mungkin menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, menghadapi sesuatu hal yang tidak mungkin, tidak mampu saudara atasi. Ingatlah, kita sebagai anak Abraham, hambanya, ya, menjadi Israel hamba Tuhan, di mana Tuhan selalu terikat dengan janjinya kepada Abraham. Tidak bisa tidak, pasti ditolong, pasti ditolong. Oh, luar biasa saudara. Ini untuk bekal kita, untuk kita memasuki tahun 2023. Orang memprediksi, wah itu tahun yang penuh dengan pergumulan. Karena krisis pangan, krisis moneter, krisis rohani, krisis apa. Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti, kita sebagai keturunan Abraham pasti ditolong. Amin. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Ini 7 dasar di mana Maria mempermuliakan Tuhan. Kalau kita berpegang kepada ayat-ayat ini saudara, tidak bisa tidak kita selalu akan mempermuliakan Tuhan. Ya, yang terakhir akan saya bacakan Lukas 2 sekarang ya. Lukas 2. Lukas 2 ayat. Sekarang ini berbicara tentang para gembala. Ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Iya. Setelah gembala itu kembali melihat bayi Yesus yang ada dalam palungan, ya dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan dalam palungan seperti yang dikatakan malaikat. Dan gembala-gembala itu, mari kita pergi ke Bethlehem melihat apa yang dikatakan, sesuai enggak? Betul, setelah mereka melihat pas seperti yang dikatakan oleh malaikat. Ketika para gembala itu tengah berjaga di tengah malam yang gelap. Setelah mereka kembali, apa yang diperbuat oleh gembala-gembala? Sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakannya. Apa yang didengar, apa yang dilihat itu sesuai. Dari kita mendengar timbul iman, kita melihat itu wujud iman kita. Bagaimana gembala dia bisa menyampaikan kabar tentang kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kalau gembala itu dia hanya mendengar tapi tidak melihat atau tidak melihat wujud nyata. Kalau Bapak Gembala bisa bersaksi karena mengalami, kita pun bisa bersaksi karena kita mengalami yang kita dengar dan kita lihat. Natal merupakan berita yang bukan cukup kita dengar, tapi betul-betul kita lihat menjadi satu wujud kenyataan supaya kita ini bisa bersaksi, supaya kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Saya undang pemain musik, singer, dan WL juga maju ke depan. Maka jiwaku memuji
jiwaku pun. Mari kita bangkit berdiri. Maka jiwa pujilah Tuhan. Engkau besar Tuhan. Kau Allah. Maka jiwa sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Allahku. Mari kita sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar Engkau besar Tuhan.
Engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya Rabba-Rabba-Rabba-Rabba, Jesus, kami memuji-Mu ya Rabba-Rabba-Rabba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Jiwaku memuji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, 1 tahun 22 hampir selesai, akan masuk tahun 23. Apakah ada keajaiban dalam hidup saya 1 tahun ini? Merasakankah keajaiban seperti Maria, seperti Elizabeth? Coba renungkan. Apakah ada keajaiban, keubahan hidup, keubahan karakter, bisa menyadari kekurangan, bisa menyadari kesalahan? Apakah punya saudara? Kalau belum, ayo supaya kita bisa memuliakan Tuhan, memuji Bapa. Kita renungkan saudara, beberapa hari lagi tahun 2022 akan musnah, ganti tahun 2023. Saya tahu siapa saya, saudara tahu siapa saudara. Apa yang Allah kerjakan kepada saudara dan saya dari Tuhan, hasilnya saudara akan memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, firman-Mu memberikan bimbingan kepada kami dengan jelas. Seorang muda Maria, orang tua Elizabeth, semua dipakai Tuhan. Segala sesuatunya mustahil, karena Maria belum ada hubungan suami istri dengan Yusuf. Elizabeth sudah sedemikian rupa hubungan suami istri dengan Zakaria. Tidak punya anak, tapi kedua-duanya mengalami keajaiban. Anak muda bisa dipakai Tuhan, orang tua bisa dipakai Tuhan, orang miskin bisa dipakai Tuhan, menyaksikan kehebatan kemuliaan Allah. Orang kaya bisa dipakai Tuhan. Semua bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kami merasakan kedahsyatan karya Allah di tempat ini. Dimulai mengkaryakan dalam diriku sendiri. Bagaimana aku mengalami keubahan, bisa merendahkan diri,
Kalau aku salah, mengakui salah. Kalau aku benar, tidak menjadi sombong. Ini adalah yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, biar jemaatmu makin dewasa menghadapi tahun 2023 yang diperkirakan mengalami kesulitan. Bagi dunia sulit, bagi anak-anak Tuhan tidak ada yang sulit. Janda Sarfa dipelihara selama tidak ada hujan, 3,5 tahun dipelihara. Demikian juga kami, semua akan dipelihara Tuhan, tidak mengalami kekurangan apapun. Bahkan sukacita selalu boleh kami rasakan. Terima kasih. Berdoa untuk Agung yang hari ini ujian sertifikasi. Tolong berikan hikmat, kemampuan, kepandaian supaya hasilnya baik. Dan juga mungkin ada yang sakit, Engkau jamah dan sembuhkan. Kalau ada yang tidak datang karena sesuatu hal, tolong beri kekuatan. Mulai suasana Natal sangat kami rasakan. Puncaknya adalah minggu depan. Itulah perayaan hari Natal atau peringatan hari Natal. Tanggal 25. Tuhan bekerjalah, berkaryalah. Tunjukkan rahasia-rahasia firman-Mu. Supaya kami semua boleh ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Bukan sekedar menjadi orang Kristen yang hanya mau mengikuti keinginan hawa nafsu dan keinginan daging. Dimulai dari kami hamba-Mu tentunya, baru akan diikuti oleh seluruh sidang jemaat. Berkati Pak Timotius yang dipercayakan oleh Tuhan secara jasmani, secara rohani. Ini adalah bagikan tabut yang disalut emas luar dan dalam sama. Tuhan dipermuliakan karena Tuhan hadir atau bertabernakel. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua kita mengangkat tangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kira berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cita kasih sayang dan kebenaran Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara, melindungi saudara, menjaga dan memberkati saudara. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan, amin.